Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh Bunda, kelas 5. Hari ini, kegiatan kita pada hari ini, kita akan membahas soal-soal PTS yang akan kita laksanakan minggu depan ya, anak soleha. Nah, langsung saja di sini kita akan baca dulu kisi-kisi yang sudah Bunda bagikan atau sudah dibagikan wali kelasnya. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim nih. Jadi kisi-kisi soalnya ada 6 ya. Yang pertama itu langkah-langkah membuka jendela aplikasi MS Word, kemudian ada bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word, selanjutnya ada icon untuk memodifikasi tulisan pada aplikasi MS Word, ada font size, ada font style, ada font color, kemudian icon untuk mengatur paragraf pada aplikasi MS Word, ada align left, ada align right, center, dan justify, kemudian ada icon untuk menandai keterangan dalam bentuk rincian pada aplikasi MS Word. Kemarin sudah kita pelajarin ya, bullet dan numbering. Selanjutnya, icon header dan footer, materi pembelajaran yang terakhir kita pelajari ya. Jadi ada icon untuk memodifikasi tulisan, icon untuk mengatur paragraf, icon untuk menandai keterangan, dan ada icon header dan footer. Nah, jangan lupa juga ada bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word ya. Yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ada 9 bagian-bagian dari jendela aplikasi MS Word. Nah, selanjutnya Bunda akan membahas soal-soal ulangan harian yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Jadi ada 10 soal ulangan harian yang kita kerjakan ya. Langsung saja nomor 1 nih soalnya. Bagian dari jendela aplikasi MS Word yang berisi icon-icon untuk mempercepat perintah. Biasanya terdiri atas icon save, undo, dan redo. Disebut apa anak soal-soal Bunda? A. Quick Access Toolbar, B. Title Bar, C. Control Size Button, atau D. Tab. Nah, kalau untuk mempercepat perintah itu, mempercepat ya, cepat itu quick. Mempercepat perintah jadi menggunakan bagian dari Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu biasanya juga ditandai dengan icon save, undo, dan redo. Ada di bagian atas sebelah kiri ya, soal-soalnya. Jadi jawaban nomor 1 itu A. 1A. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Nih, coba anak soal-soal lihat. Ada gambar icon minimize, ada icon maximize, dan ada icon close. Nah, 3 icon di atas merupakan bagian dari jendela aplikasi MS Word yang disebut titik-titik. Nih, jawabannya A atau B atau C atau D. Kalau yang A itu Quick Access Toolbar, B Title Bar, C Control Size Button, atau D Tab. Atau Tab ya. Jadi yang mana jawabannya? Kalau ada icon minimize, maximize, sama close. Kalau yang nomor 1 tadi kan jawabannya A, quick access toolbar. Jadi kemungkinan jawaban nomor 2 bukan A ya. Kalau title bar itu apa? Title bar itu untuk membuat nama atau judul dokumen. Jadi jawabannya tinggal C atau D. Nih, kalau C itu control size button, kalau D itu tab. Jadi yang mana yang betul? Control size button itu digunakan untuk pengaturan tampilan layar ya. Jadi bisa diperkecil, bisa diperbesar, atau bisa ditutup. Kalau tab itu sederetan menu yang ditandai dengan teks ya. Jadi jawabannya C ya, control size button. Nomor 2 jawabannya C, control size button. Selanjutnya nomor 3, bagian aplikasi MS Word yang berisi sederetan menu yang ditandai dengan teks yang meliputi file, home, insert, pack layout, dan pack layout disebut apa? A. Quick Access Toolbar, B. Title Bar, C. Ribbon, atau D. Tab. Nah, kalau yang nomor 1 tadi sudah Quick Access Toolbar, dan nomor 2 tadi sudah Control Size Button nggak ada ya di pilihan. Jadi nomor yang A ini nggak masuk lagi jawabannya. Kalau title bar tadi nama atau judul dokumen, sedangkan yang ini berisi sederetan menu yang ditandai dengan teks. Nih, meliputi file, home insert, dan pack layout. Jadi jawabannya C atau D, ribbon atau tab. Jawabannya yang betul adalah T.
D ya, tab maksud Bunda. Karena meliputi file, home, insert, dan pack layout. Nah, kalau tab, ada kan tab file, tab home, tab insert. Nah, kalau Bunda tanya, ada nggak ribbon file, ribbon home, dan ribbon insert? Nggak ada. Adanya icon-icon pada tab file, tab home, dan tab insert yang disebut dengan ribbon ya. Jadi jawaban nomor 3 itu D, tab. Nih, nomor 4. Icon ini berfungsi untuk apa? A. Menentukan warna huruf, B. Menentukan gaya huruf, C. Menentukan ukuran huruf, dan D. Menentukan jenis huruf. Jawaban yang benar adalah apa? Ini icon apa dulu anak soleh-soleha? Ini merupakan contoh dari icon font ya. Nah, kita harus tahu dulu nama iconnya apa, baru kita tahu fungsinya. Karena ini nama ikonnya icon font atau disebut dengan icon font itu fungsinya untuk apa? Sudah kita pelajari ya, icon font itu untuk menentukan jenis jenis huruf ya. Jadi icon font itu digunakan untuk menentukan jenis huruf. Kalau warna huruf itu menggunakan icon font color, gaya huruf menggunakan icon font style, dan ukuran huruf itu menggunakan icon font size. Jadi nomor 4 itu jawabannya D, menentukan jenis huruf ya, fungsi dari icon font. Nomor 5, icon ini disebut icon titik-titik. A font, B font style, C font size, dan D font color. Jawaban yang tepat apa yang soleh-soleha? Nih, ada angka 11 di gambarnya. Ini icon apa? Kalau yang ini tadi icon font, jadi ini kemungkinan icon font style, font size, atau font color. Kita harus tahu dulu fungsinya dan bentuk gambarnya. Kalau yang ditandai dengan angka itu biasanya disebut dengan icon font size ya, ukuran huruf. Jadi dengan icon ini anak soleh bisa menentukan ukuran hurufnya, mau lebih besar atau mau lebih kecil. Kalau font style tadi sudah Bunda jelaskan untuk menentukan gaya huruf, dan font color itu untuk menentukan warna huruf. Jadi jawabannya C, font size, untuk menentukan ukuran huruf. Nah, kemudian nomor 6, untuk mengatur paragraf dengan aturan justify, kita dapat menggunakan icon titik-titik. Nah, justify ini ayo diingat untuk pengaturan paragraf yang mana? Rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan dan kiri justify ini? Ayo, justify itu untuk apa? Nah, justify itu untuk pengaturan paragraf rata kiri dan kanan. Jadi yang salah-salah pilih tuh yang A, B, C, atau D gambarnya. Jawabannya yang betul adalah D ya. Nih, yang D, justify, rata kiri dan kanan. Karena pengaturan paragrafnya rata kiri dan kanan disebut dengan justify, jadi pilihannya D yang betul. Kalau yang A itu apa? Yang A itu rata kiri, yang B itu rata kanan, atau align left dan align right. Kalau yang C itu center, atau rata tengah. Dilihat ya yang mana yang lebih tebal. Jangan karena gambarnya sama, jadi pilihnya sembarangan. Dilihat yang mana yang lebih tebal. Kalau yang ini ya, berarti maksudnya kalau yang ini. Nih, yang lebih tebal atau yang sudah dipilih ya. Jadi jawaban nomor 6 itu D, rata kiri dan kanan atau justify. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah. Nih ada kalimat ya, ada cerita. Untuk mengatur tulisan seperti gambar di atas, dapat menggunakan icon titik-titik. Nah, Rasulullah lihat dulu gambarnya. Gambar ini merupakan pengaturan paragraf dalam bentuk apa? Rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri dan kanan? Iya, jawabannya yang betul rata tengah. Nah, rata tengah ada nggak di pilihan jawabannya? Adanya A, center, B, justify, C, align left, dan D, ada align right. Jawabannya yang apa kalau rata tengah? Kata Bunda tadi. Kalau rata tengah, pilih center. Jadi jawabannya nomor 7A, center. Kalau justify tadi untuk rata kiri dan kanan. Align left untuk rata kiri dan align right untuk rata kanan. Nomor 8 nih. Nomor 8, icon seperti ini digunakan untuk membuat apa? A. Bullet, B. Numbering, C. Header, dan footer. Ayo, jangan
tertukar antara icon bullet dan numbering. Kalau icon bullet itu ditandai dengan simbol, sedangkan icon numbering itu ditandai dengan angka atau huruf. Jadi nomor 8 itu icon apa, sayang? Jawabannya icon numbering. Jadi jawaban nomor 8 itu B, numbering ya. Ini merupakan icon atau gambar dari icon numbering. Nomor 9. Nih, 2 lagi soalnya. Untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian. Ayo, daftar rincian kemarin ada 2 ya ikonnya. Ada bullet dan ada numbering. Nah, yang di sini ditanyakan daftar rincian menggunakan simbol atau gambar. Dapat menggunakan icon titik-titik. Nah, kalau yang tadi daftar rincian dalam bentuk angka dan huruf disebut dengan numbering. Kalau daftar rincian menggunakan simbol atau gambar disebut dengan, ayo apa? Pasti sudah tahu jawabannya. Jawabannya bullet ya, yang A. Bukan numbering. Kalau numbering itu yang ditandai dengan angka atau huruf. Ada angka Romawi, ada angka 1 sampai 10 atau ada huruf besar dan kecil ya. Nomor 10, teks singkat yang terletak di atas naskah. Ayo, teks singkat. Teks singkat itu ada 2 juga ikonnya, ada header dan ada footer. Namun ada perbedaannya antara header dan footer. Kalau header itu di atas, kalau footer itu di bawah. Sedangkan soal nomor 10 itu teks singkat yang terletak di atas naskah. Yang mana jadi jawabannya? A, bullet, B, numbering, C, header, dan D, footer. Jawabannya C ya, header. Karena header itu adalah teks singkat yang terletak di atas naskah. Nah, demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini. Insya Allah soal-soal ini akan keluar pada ujian penilaian tengah semester. Jadi nanti anak soal-soal pelajari kembali, diingat-ingat kembali icon-iconnya, soal-soalnya, dan kisi-kisinya ya. Marilah bersama-sama kita akhiri pembahasan soal kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.